Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya? Bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Saya hantarkan. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh bertemu kembali untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan berkati, melalui perenungan pagi hari ini kami semakin dimengerti dan kami boleh belajar kembali akan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus membukakan kebenaran firman-Mu dalam perenungan di pagi hari ini. Kami menyerahkan doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk renungan kita pada pagi hari ini akan saya beri tema Hukum kasih dalam pandemi COVID-19. Nah, untuk teks bacaan akan kita baca bersama-sama dari Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita setiap minggu sudah mendengar, membaca tentang hukum kasih ini melalui ibadah kita setiap minggunya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin pada saat ini kita akan merasa kebingungan bagaimana kita bisa mengaplikasi hukum kasih di masa pandemi COVID-19 ini. Ada dua hukum yang diperintahkan Tuhan kepada kita untuk mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Lantas bagaimana kita bisa melaksanakan di masa pandemi COVID-19 ini? Kita akan bahas satu persatu bagaimana kita bisa melaksanakan hukum kasih ini. Dan yang pertama Bapak Ibu, tentang mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap akal budi. Selama ini kita bisa beribadah kepada Tuhan melalui gereja, melalui persekutuan-persekutuan yang diadakan di kelompok maupun pepandan kita masing-masing. Namun Bapak Ibu, karena COVID ini semuanya bisa berubah. Dan kita kadang khawatir, apakah dengan kita bersekutu di rumah, Tuhan berkenan atas persekutuan kita? Kadang kita resah dan khawatir tentang hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang jelas dimanapun kita berada, dimanapun kita beribadah, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan Tuhan juga tidak terbatas oleh waktu. Dimanapun dan kapanpun kita berada, Tuhan pasti ada di tengah-tengah kita. Dalam setiap persekutuan yang kita adakan, baik persekutuan kita dengan keluarga maupun persekutuan kita pribadi dengan Tuhan, Tuhan juga hadir dalam setiap persekutuan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga jangan membatasi Tuhan untuk hanya hadir di dalam gereja ketika kita beribadah di gedung gereja dengan jemaat-jemaat yang lainnya. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, ketika kita diharuskan untuk beribadah di rumah, Tuhan tetap ada menyertai kita dan tetap memberkati ibadah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi tetap kita terus berharap supaya semuanya ini cepat berlalu dan kita bisa kembali beribadah dengan saudara seiman yang lainnya di gereja, di kelompok maupun di papan kita masing-masing, sehingga persekutuan dengan jemaat yang lain boleh terjalin. Tetapi untuk saat ini tidak perlu khawatir bahwa Tuhan tetap akan menyertai kita dalam setiap persekutuan kita. Bahkan Bapak Ibu, ketika kita meluangkan banyak waktu, ketika kita banyak waktu di rumah, bisa kita gunakan untuk kita lebih lagi mendekatkan diri secara pribadi kepada Tuhan melalui perenungan pribadi, melalui saat teduh kita, maupun melalui doa syafaat yang kita haturkan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan maupun pada kondisi yang ada saat ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita mengaplikasikan mengasihi Tuhan Allah kita dengan sungguh-sungguh dalam pandemi COVID-19 ini. Dan yang kedua Bapak Ibu, tentang mengasihi sesama manusia. Nah Bapak Ibu, sebagian dari kita, bahkan kebanyakan kita, untuk aplikasi mengasihi sesama biasanya kita harus berkumpul bersama, bercengkrama maupun bersosialisasi satu dengan yang lain. Tapi dengan adanya
pandemi COVID-19 atau pandemi virus corona ini, kita diharuskan untuk tetap berada di rumah. Dulu bentuk aplikasi kita mengasihi bertemu dengan yang lainnya, apalagi sebagai orang Jawa ada slogan yang mengatakan guyub rukun. Bagaimana kerukunan itu bisa diaplikasikan, bentuk aplikasinya dengan cara ya guyub atau kita melakukan segala pekerjaan secara bersama-sama. Namun dalam pandemi COVID-19 ini semuanya berubah. Kita tidak bisa melakukan hal itu kembali. Bagaimana caranya kita tetap bisa mengasihi, mengaplikasikan kasih ini di masa pandemi COVID-19? Bapak Ibu, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa semuanya memang sudah berubah. Sekarang bentuk aplikasi kita untuk kita mengasihi sesama yaitu dengan cara tetap tinggal di rumah. Berbeda dengan kebiasaan kita, tapi sekarang bentuk kasih kita kepada sesama yaitu tetap kita tinggal di rumah kita masing-masing. Karena apa? Karena untuk memutus penyebaran virus corona atau COVID-19 ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa diri kita bisa menjadi karier untuk penyebaran virus ini. Jadi ketika kita berada di luar, ketika kita berkumpul dengan saudara yang lainnya, itu malah bukan menjadi bentuk aplikasi yang baik untuk kita boleh mengasihi sesama manusia. Itu bukan sesuatu pekerjaan atau bukan suatu perilaku yang bijak untuk saat-saat ini. Untuk itu Bapak Ibu, tetap sukacita di rumah. Kita isi kegiatan dengan keluarga kita masing-masing. Saatnya kita juga mendedikasikan diri kita untuk lebih mengasihi keluarga kita. Mungkin selama ini kita disibukkan dengan pekerjaan kita disibukkan dengan segala macam rutinitas kita. Saatnya ketika kita berada di rumah, kita mengasihi orang-orang yang ada di rumah kita, mengasihi keluarga kita, lebih banyak waktu untuk kita boleh bercengkrama maupun boleh sharing tentang apapun terhadap keluarga yang ada di rumah kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya dalam hukum kasih ini juga ada terselip satu pesan. Tadi mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama, dikatakan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti Bapak Ibu, di dalam hukum kasih ini juga tidak terlepas Allah memerintahkan kita untuk kita juga tetap mengasihi diri kita. Bukan mengasihani, mengasihi diri kita. Bagaimana cara kita mengasihi diri kita? Ya kita tetap berada di rumah kita masing-masing. Kalau memang tidak ada keperluan yang penting dan mendesak, kita tetap berada di rumah untuk kita menjaga diri kita supaya tidak tertular oleh COVID-19. Dampaknya kalau kita sampai tertular, nanti keluarga kita juga akan susah, dokter-dokter yang merawat juga akan kesusahan, semuanya akan berdampak. Jadi lebih bijak ketika dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita semua tetap berada di rumah, kita tetap bisa bersekutu bersama dengan Tuhan di rumah, bisa mengasihi keluarga kita masing-masing yang ada di rumah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita harus bertindak sesuatu dengan bijak dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan akan senantiasa menyertai kita, memberikan penghiburan kepada kita, sukacita kepada kita, sehingga kita tetap bersukacita dalam menjalankan aktivitas kita di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus.